Kita sampai di sini. Baik, bismillah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa usalli wa usallimu ala al-mab'uuts rahmatan lil 'alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan segala kenikmatannya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kita mengenai adab-adab Islam. Dan terakhir kita berhenti pada adab atau bab yang baru, yaitu adab bagaimana kita berhubungan dengan saudara Islam, sesama saudara seiman. Ketika kita berinteraksi, bergaul dengan
ya, saudara-saudara kita, maka di sana ada adab-adab yang perlu kita jaga. Yang lalu kita telah memperkenalkan adab yang pertama, yaitu husnul khuluq. Jadi kalau berinteraksi, bergaul sama teman kita, ya maka kita utamakan akhlak yang baik, budi pekerti. Cek. Kita utamakan, cek. Cek satu. Ada yang putus, oh. Cek mikrofonnya juga mati. Sudah di pause, Pak. Sudah di pause. Dimatiin aja live-nya. Masuk pada adab yang kedua yang terakhir kita berhenti, yaitu di satrul uyub al-ikhwan, yaitu menutup aib saudara kita. Ya. Yang dimana seorang kalau misalkan dia menutup aib saudaranya di masa dunia, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya di akhirat. Ya. Allah akan Subhanahu wa taala akan menutup aibnya di akhirat. Dan ini yang paling penting dari segala hal yang ada gitu. Karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala
satu-satunya pertolongan yang akan kita dapatkan nanti. Dan itu hanya bisa didapat ya dengan kita memulainya di dunia ini, banyak beramal soleh, banyak beribadah kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah satunya selain dari hadis yang kita sampaikan, yaitu kita meringankan ya kesulitannya saudara kita. Allah akan berikan pertolongan agar kita diringankan juga dari kesulitan di hari kiamat. Kemudian juga ketika kita, alhamdulillah, masya Allah, ini mumtaz, masya Allah. Teknisinya just. Dan yang berikutnya ketika kita menutup aib saudara kita di masa dunia ini, ya, jangan disebarkan. Kita tahu dia diam-diam dia melakukan suatu kemaksiatan, maka kita diamkan. Artinya tidak kita sebarluaskan. Kalau kita ingin dakwahkan, maka kita datangi orang tersebut, saudara kita itu, kita omong baik-baik secara empat mata. Ya, kita nasihat, kita berikan nasihat. Kalau tidak mau, maka sudah tinggalkan. Kita doakan kebaikan untuk saudara kita tersebut. Ya, jangan disebarkan. Apalagi lewat sosial media. Kalau sekarang itu ketika ketemu aib orang lain langsung apa, viral di video. Buka kamera langsung HP-nya dikeluarkan langsung viral. Ya, langsung dimasukin ke TikTok lah, YouTube Short lah, dan lain sebagainya. Nah, ini bahaya. Padahal dia tidak menampakkannya. Dia diam-diam cuma ke-gap sama kita gitu aja. Nah, jangan diviralkan, jangan disebarkan. Baik. Kemudian yang berikutnya. Nah, karena di sini tidak ada tampilannya, maka kita lanjutkan. Yang ketiga, adab yang ketiga. Dari adab bergaul dengan saudara kita, yaitu ikhtiar al-asdiqa as-salihin, yaitu memilih teman yang soleh, bukan toleh, soleh, teman yang baik. Pilih teman yang baik, teman yang soleh. Soleh dalam arti kata dia menurut tinjauan kita dari kasat mata ya. Karena tentu setiap kita punya sesuatu hal yang tidak orang lain ketahui. Jadi apa yang kasat mata dari kita, ya udah kita nilai itu. Orang ini soleh, kok bisa? Ya insya Allah dia orang yang soleh karena saya melihatnya dia rajin ibadah, rajin ke masjid, rajin sholat 5 waktu ke masjid, rajin baca Al-Qur'annya, bahkan kalau lagi waktu senggang dia juga berzikir. Saya kadang lihat yang aneh-aneh, dan dia kalau berkata jujur juga. Kemudian pakaiannya pun meskipun biasa tapi sederhana, tetapi menunjukkan keislamannya. Identitas dia sebagai seorang muslim itu nampak. Pakai peci lah, pakai koko lah gitu. Pakai atribut-atribut yang menunjukkan identitasnya sebagai seorang muslim gitu. Ya. Bukan berarti pakai pakaian yang lain tidak boleh ya. Berarti pakai kemeja nggak boleh. Bukan begitu. Semua boleh saja. Semua pakaian itu hukumnya mubah, boleh-boleh saja dikenakan. Tapi ada pakaian-pakaian tertentu kan yang mencerminkan keislaman ya. Gitu. Ya kan? Nah kalau bisa seperti itu maka silahkan dipakai. Nah ini kita lihat orang yang seperti itu karena dia tidak merasa malu. Karena zaman sekarang Pak Bu, zaman sekarang itu orang malu kalau dia sebagai seorang muslim itu ketahuan gitu, atau terlalu apa sekarang ya? Apa? Kalau dulu itu namanya sok alim. Kalau zaman dulu bilangnya sok alim, dikatain gitu, dikata-katain ya suatu hal yang buruk ini. Padahal itu suatu kebaikan. Kita meniru orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Para ulama juga demikian. Maka kita lihatlah bagaimana orang soleh itu. Maka kalau kita melihat secara apa yang kasat mata, ya kita nilai seperti itu saja. Ya. Hadisnya mana? Hadisnya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya.
Beliau pernah mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ar-rajulu 'ala dini khalilih falyanzur ahadukum man khalil." Seorang itu cenderung mengikuti kebiasaan temannya. Seseorang itu cenderung mengikuti kebiasaan temannya. Ya. Maka hendaknya dia memperhatikan dengan siapa dia akan berteman. Hendaknya dia memperhatikan dengan siapa dia akan berteman. Ya. Maka perhatikan dengan baik. Kita tidak asal-asalan ya dalam memilih orang untuk menjadi teman kita. Inilah nasihat dari Nabi SAW. Yang pertama adalah seorang itu cenderung mengikuti kebiasaan temannya. Ya. Ini sangat kemungkinan besar terjadi. Kemungkinan besar terjadi. Ketika kita berteman dengan seorang, kemudian kita akan mudah ikut gitu, mudah ikut. Oh dia biasanya begini, kita ikut. Apalagi dia orangnya supel, orangnya itu masya Allah, pokoknya ngomong apa aja, kita bahas apa aja itu dia masuk, nyambung. Kita ngejokes apa gitu, dia nyambung aja jokesnya. Ya. Asik gitu orangnya. Ya, maka kita akan juga ikut kebiasaannya. Oh dia biasanya begini. Pola pikirnya, bahkan sampai pola pikir juga bisa kita. Karena dampaknya, karena teman kita seperti itu. Ya, prinsip juga mungkin bisa saja. Ya. Gaya bicara, kemudian style kita dalam berpenampilan itu akan mudah untuk teman kita. Ya. Apalagi kita di lingkungan yang baik gitu. Orang-orangnya soleh insya Allah. Maka kita akan terbawa dengan itu. Ya. Kalau temannya sukanya nongkrong, sukanya bahas sukanya yang ngegosip, sukanya ngomongin orang lain, aib orang lain, sukanya bahas ini dan itu, ya akan ikut juga. Awal-awal enggak, tapi lama-kelamaan akan mudah ya mengikuti kebiasaan temannya. Ini bahaya. Karena lama-kelamaan bukan hanya gaya bicara, pembahasannya, tapi juga agama. Yang seharusnya kita punya prinsip, mengikuti tuntunan Nabi SAW, bisa jadi karena dia tidak ibadahnya pun berantakan, nggak pernah ikut majelis ilmu dan lain sebagainya, akhirnya agamanya pun luntur sedikit demi sedikit. Kalau waktunya sholat dia abaikan, nanti aja deh di akhir-akhir, lama-lama dia akan juga ikut. Makanya ada istilah hijrah kan gitu sekarang. Hijrahnya bukan hijrah dari kota Makkah ke Madinah, tapi dari yang buruk ke yang baik. Ketika orang hijrah melakukan benar-benar ingin menjadi yang lebih baik, ingin beribadah dengan lebih baik lagi, maka dia akan meninggalkan komunitas buruknya yang membuat dia tidak baik. Dia akan tinggalkan itu, hijrah, berpindah, cari tempat lingkungan yang baik bagi dia, yang mendukung dia untuk beribadah kepada Allah. Nah ini dia dimaksud, pilihlah teman yang saleh. Ya. Dan di sini dalam hadis ini disebutkan khalilih. Ya, ar-rajulu ala dini khalilih. Jadi pertemanan itu yang dimaksud di sini al-khullah, yaitu mawaddah mananya, yaitu ada rasa kasih sayang.
Maka dalam hadis ini disebutkan oleh para ulama yang dimaksud adalah teman yang seiman. Karena diwanti-wanti, ya. Orang seorang itu mengikuti kebiasaan temannya. Kalau temannya kafir, iya, gimana coba? Yuk ikut yuk ke gereja, ikut dah. Yuk ikut ibadah di gereja, ikut. Ujung-ujungnya nanti Natalan ikut Natalan juga. Dengan alasan toleransi. Ini bahaya. Ya. Maka dari itu diwanti-wanti sama Rasulullah SAW. Dan para ulama pun juga mengatakan ini ya menunjukkan bahwasanya seorang mukmin hendaknya dia benar-benar mencari teman yang soleh dari kalangan orang yang beriman. Jadi dia memang benar-benar mencari teman yang selektif lah gitu ya. Dari kalangan muslim. Dari kalangan muslim. Sehingga dengan itu dia benar-benar untuk menjaga lingkungannya. Kalau dia di rumah sudah keluarganya baik, di luar rumah pun dia berteman juga dengan orang-orang yang baik. Maka insya Allah kalau seperti itu hidupnya itu enak. Ya. Berteman pun enak gitu. Dan bisa menerapkan banyak hal. Amar ma'ruf nahi munkar, ya, mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Teman yang baik itu bukan teman yang membiarkan kita dalam kemaksiatan, tapi teman yang baik adalah teman yang selalu mengingatkan kita, yang selalu cerewet kepada kita tentang masalah kemaksiatan. Selalu menasihati kita dalam kebenaran, dalam kebaikan. Tapi kalau misalkan dapat teman yang mungkin membiarkan kita dalam kemaksiatan, ini namanya bukan teman. Baik. Di dalam hadis yang lain, yaitu hadis riwayat Imam Tirmidzi, disebutkan bahwasanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusahib illa mu'minan." Nah, janganlah kalian berteman kecuali dengan orang yang beriman. Nah, ini penegasan dari yang sebelumnya. Ya. Untuk berhati-hati mencari teman, lalu disampaikan lagi, la tusahib illa mu'minan. Janganlah kalian berteman kecuali dengan orang yang beriman. Penegasan dalam hadis ini. Maka kalau berteman, temanlah cari teman orang yang muslim, orang mukmin, bukan orang kafir. Ya. Bergaul boleh, berarti nggak boleh ini ya, kenalan sama orang kafir, ya boleh. Tetapi untuk dijadikan sebagai teman, sohibnya gitu kan, sahabat setia, CS-nya gitu. Ini jangan sampai dari kalangan orang non-muslim. Karena apa? Ar-rajul 'ala dini khalil, karena seorang itu akan mudah cenderung mengikuti kebiasaan temannya. Kalau temannya kafir mau jadi apa? Niatnya kan dakwah, niat bagus. Kalau berdakwah tidak perlu selalu dijadikan sebagai sohibnya. Kenalan sebagai kolega misalkan. Apa masalah? Teman kerja, kolega, apa masalah? Dakwahkanlah Islam. Tapi bukan menjadikan dia sebagai sahibnya kemana-mana bareng dia. Ayo kita kongko bareng gitu. Nggak begitu. Ada batasan-batasan. Baik. Jelas ya, sabda Nabi SAW, la tusahib
illa mu'minan. Jangan kalian berteman kecuali dengan orang yang beriman. Wala ya'kul, lalu dilanjutkan hadisnya. Wala ya'kul ta'amaka illa taqiyan. Dan janganlah dan hendaklah yang makan makananmu adalah orang yang bertakwa. Dan hendaklah orang yang memakan makananmu dari kalangan orang yang bertakwa. Nah, ini dia. Ya. Jadi kalau kita memberikan makanan, ya, makanan itu kepada teman-teman yang muslim. Ini adalah untuk ajakan makannya. Ya. Kalau bisa kita ajak makan teman-teman kita, di sini penegasan lagi. Ya. Kalau tadi sudah sahibnya adalah orang yang beriman, maka ajaklah makan orang yang beriman karena mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kata sebagian ulama mengatakan kecuali pada makanan untuk tamu. Nah, makanan yang disediakan tuan rumah untuk tamu. Nah, ini dikecualikan. Karena itu adalah umum. Tamu itu bisa tamu yang ya orang mukmin, bisa juga orang kafir bertamu ke rumah kita, ya kan? Jadi, maka para ulama mengecualikan karena ada hadis yang lain. Hadis yang memuliakan tamu yang kita pernah bahas. Betul ya? Hadis tentang bertamu itu, menjamu tamu, sudah ya? Gimana hadisnya? Man yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Umum tamu ya siapa aja. Maka sebagian ulama mengatakan bahwasanya ya ini dikecualikan tamu. Tapi selain itu, maka berikanlah kepada orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman. Dan dikecualikan juga mungkin sebagian ulama juga mengatakan yaitu orang-orang yang membutuhkan. Ya, dari kalangan fakir miskin. Ada orang fakir miskin, mungkin orang kafir membutuhkan untuk sesuatu makanan, maka berikanlah, maka itu tidak mengapa. Ya, ini pengecualian. Ya. Gimana ayatnya? Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka memberikan makanan dari yang mereka sukai ya kepada siapa? Kepada orang miskin. Siapa saja orang miskin, mau itu muslim, orang kafir, ya, silakan berikan makanan kepada mereka kalau mereka memang orang yang membutuhkan. Ya. Baik. Tapi selain daripada itu, maka berikanlah makanan kita kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab yang berikutnya yaitu adab yang keempat, al-ibtiad an musahabatil ashrar. Nah, menjauhi pertemanan yang buruk. Ya, menjauhi pertemanan yang buruk. Di sini disampaikan ada 3 ayat. Ada tiga ayat dari 3 surat yang berbeda. Yang pertama kita akan bahas dari surat Al-Mujadalah ayat 22. Al-Mujadalah ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah." Kamu tidak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Sekali lagi ayatnya ya, surat Al-Mujadalah ayat 22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulah. Kalian tidak akan mendapati kaum, artinya tidak ada kaum
Yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, mereka itu saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Tidak ada di sana pertemanan dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Orang yang kufur kepada Allah dan Rasulnya, ya, tidak boleh dijadikan sebagai teman. Teman yang dimana di situ ada kasih sayang. Teman yang sohib, yang Masya Allah. Yang kedekatannya itu seakan-akan kita, apa ya, satu pemikiran, satu hati. Wah, itu dia, satu hati. Tidak boleh kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Ini yang pertama. Yang kedua yaitu dari surat Al-Kahfi ayat 28. Al-Kahfi ayat 28, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta." Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan janganlah kalian mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat Allah, dari mengingat kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, serta merunuti hawa nafsunya dan keadaannya itu melewati batas. Nah, larangan jangan mengikuti orang yang lalai hatinya, yang ikut hawa nafsunya. Jangan menjadikan orang-orang yang buruk sebagai teman kita. Ini baik dan buruk, sekali lagi Pak Bu ya, itu bukan dari gimana patokannya atau ya, standarisasinya. Itu bukan dari kita. Bukan kita menganggap oh baik itu begini kriterianya. Bukan. Dikatakan dia baik atau buruk itu dari tinjauan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Jadi kalau ada yang menganggap oh itu nggak apa-apa, sohibnya orang kafir lah itu dia baik kok, dia sedekah luar biasa. Sedekah bahkan eh, dibantu itu satu wilayah, satu desa tuh dibantu sama dia. Luar biasa. Masa dia nggak dapat pahala? Masa orang kafir itu nggak dapat pahala? Masa terancam masuk neraka? Yang bener aja dong. Buktinya dia tuh itu, lihat itu. Satu desa dibantu. Sedekahnya luar biasa. Orang minta bantuan ke dia, dia pasti tolongin. Pak Bu, kira-kira dia baik enggak? Pak Bu, kira-kira dia itu masuk surga enggak? Wajah-wajah bingung ini. Kenapa bingung? Yang pertama, dia baik enggak orang kafir ini? Baik enggak? Bingung. Aduh, pertanyaannya kok baik enggak Pak Bu ini? Bukan Pak Bu baik enggak ya? Maksudnya dari kisah tadi, cerita tadi, orang kafir itu baik itu tidak Pak Bu? Ada yang bilang baik, ada yang semua sepakat baik. Ya, gimana? Jangan ragu Pak Bu. Kenapa ragu? Karena nggak enak. Oh kan dia kan sedekah, masa nggak baik? Sekali lagi patokannya Al-Quran dan Sunnah Pak Bu. Al-Quran dan Sunnah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman,
Dalam ayat apa itu? Walladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Dan orang-orang kafir dari kalangan musyrikin, orang musyrik dan orang ahli kitab, mereka itu akan berada di neraka jahanam kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah orang-orang yang buruk. Orang-orang buruk. Siapa yang bilang seperti itu? Allah Subhanahu wa taala. Itulah patokan kita, Al-Qur'an dan Sunnah. Apapun amalan yang mereka kerjakan, Pak, tidak pernah dianggap baik kalau dia mengingkari Allah dan Rasulnya. Enggak sholat ke baik, gimana ceritanya? Kalau patokannya manusia, jelas dia dikatakan orang baik. Tapi patokan seorang muslim bukanlah itu. Tolak ukur kita adalah Al-Quran dan Sunnah untuk mengatakan si A baik dan si B buruk. Sesuai enggak dengan kriteria Al-Quran itu mengatakan orang baik itu seperti ini, orang mukmin itu begini. Sesuai enggak? Kalau enggak sesuai berarti bukan orang baik. Enggak pernah sholat, mengingkari Allah dan Rasulnya. Gimana bisa kita katakan dia baik? Allah Al-Quran dijelaskan mereka adalah orang-orang buruk, mengingkari Allah dan Rasulnya. Jadi jangan ragu, Pak. Dan jangan ragu mengatakan mereka kalau meninggal itu masuk neraka. Bukan kita yang berarti ini melabeli, ini sudah seakan-akan surga neraka milik kamu. Loh, bukan, Pak Bu. Ya, tenang dulu. Kita nggak mengatakan si A masuk neraka, si B masuk surga, tidak begitu. Kita mengatakan kalau orang kafir meninggal dalam keadaan kekafiran, ya masuk neraka. Oh, jelas tadi ayatnya. Walladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam. Di neraka jahanam. Allah mengatakan demikian, kok kita bilang enggak? Kok kita bilang ragu? Al-Quran jelas mengatakan seperti itu, jangan ragu lah. Berarti ragu dengan ayat itu menunjukkan ragu dengan kitabullah, ragu dengan kalamullah, ragu dengan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Bahaya ini ya. Nah, ini perlu diperhatikan. Kemudian ayat yang berikutnya lagi, ayat yang ketiga yaitu surat Luqman ayat 15. Kalau surat Luqman ayat 15 kita akan bacakan dari awal. Coba kita lihat di sini. Ya. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, wasahibuhuma fi dunya ma'rufa. Maka janganlah kamu mengikuti dan janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Ini berkaitan dengan dua orang tua. Wattabi sabila man anaba ilai. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Tsumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian hanya kepadakulah, kepada Allah Subhanahu wa taala kalian kembali dan kuberitakan, Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Maka yang bagian menjadi pembahasan di sini adalah ikutilah jalan orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang beriman. Maka carilah teman yang baik, bukan yang mengajak kepada menyekutukan Allah Subhanahu wa taala.
Ada orang yang seperti ini, semisal dengan ini, mungkin nggak mengajak menyekutukan Allah, tapi mengajak untuk meninggalkan ibadah, lalai dari ibadah. Maka tinggalkanlah pertemanan yang seperti ini. Cari teman-teman yang mengajak kita untuk beramal soleh, mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, semakin semangat untuk ibadah. Karena melihat dia begitu semangat, kita pun akan menjadi ya terkena dampak semangatnya dia. Sehingga kita akan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini sama kayak kalau kita mungkin ini ya, Abu ya, mungkin bagi teman-teman yang pernah di pondok itu di ponpes, itu mereka seperti itu. Kenapa masuk ponpes pondok pesantren itu? Karena tujuannya berharap untuk mendapatkan lingkungan yang baik. Orang-orang yang baik, orang-orang yang sama-sama mau belajar agama Islam, sama-sama semangat untuk mempelajari agama Allah Subhanahu Wa Taala, menerapkannya pula di lingkungan tersebut agar terjaga ya agamanya, dirinya agama yang terjaga. Karena melihat apa? Tiap hari dia melihat orang-orang, masya Allah ibadah, dia akan semangat. Ya. Melihat temannya baca Al-Quran, dia akan ikut baca Al-Quran. Wah, ngapain ini saya bengong sendiri? Yang lain pada baca Al-Quran, dia akan termotivasi karena punya teman-teman yang soleh. Nah, tadi kita sudah dengar azannya, kita cukup sampai di sini aja. Kalau ada pertanyaan maka nanti silakan ditanyakan. Cukup sampai di sini dulu. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.